كيف حالك؟ صباح الخير. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Oke, sebelum kita mulai KBM pada hari ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca umul kitab. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Semoga KBN hari ini dari awal hingga akhir diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 7 MTS semester Gasal pada bab keempat, yaitu tentang sholat jamaah. Tentunya dengan saya Pak Fathur Rahman dari MTS NU 04 Muallimin Waleri. Di bagian 4 ini, bagian 1 ya, kita akan belajar tentang sholat jamaah, bagaimana ketentuan-ketentuannya. Kita lihat ini ya, persepsinya. Ya. Kita lihat persepsi pertama di sini ada gambaran sholat jamaah di Masjid Istiqlal. Ini di sekolahan, ini di masjid, ini di Masjidil Haram, dan ini di lapangan. Ya. Diharapkan setelah kalian memperhatikan mengamati gambar ilustrasi jamaah ini, kalian bisa memberikan tanggapan dan komunikasikan kepada guru dan teman-teman. Baik, sebelum kita melangkah ke materi, kita bahas dulu tentang kompetensi intinya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan yang terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya dan indikatornya adalah yang pertama, meyakini ketentuan sholat jamaah, terus menghayati makna adzan dan iqamah, menghayati makna adzan dan iqamah, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah, menghayati makna adzan dan iqamah, memahami ketentuan adzan dan iqamah, menganalisis ketentuan sholat berjamaah, mempraktekkan adzan dan iqamah, dan mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Indikatornya meyakini ketentuan sholat berjamaah, menghayati makna adzan, menghayati makna adzan dan iqamah. Ini tadi sudah sama ya. Baik, selanjutnya
tujuan pembelajaran. Ya. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui ini, kalian diharapkan bisa menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Sami', yang Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Al-Hakam, zat yang Maha menetapkan, An-Nafi, zat yang Maha memberi manfaat, dan Al-Fatah, zat yang Maha membuka rahmat, yang dikabarkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Basir, dan Al-Hakam, An-Nafi, dan seterusnya, Al-Fatah. Yang ketiga, meyakini prinsip syura dan tahadur, ya, dari hudur qalbi, ya, sebagai bagian dari ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pengertian sholat berjamaah, membuat kesimpulan tentang pentingnya sholat berjamaah berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Menguraikan syarat sahnya imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah, membedakan
berarti apa yang membedakan? Nah ini, mari bertafakur ya. Selalu ada hikmah yang berupa manfaat-manfaat secara sosial di balik rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Jadi sholat itu ada rasanya. Ya, seperti manusia, sholat itu kan seperti manusia, ada ruh dan ada jasad. Nah, selama ini kita akan melaksanakan jasadnya, ada syarat, rukun, sunnah dan seterusnya, itu jasad. Nah, rohnya itu nanti ada nilai-nilai kebatinian sholat. Di antaranya adalah hudul qalbi, tafahum, roja, haya, haibah, dan ta'zim. Nah, nanti akan kita bahas di materi. Sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah as-sholatul munfaridah, sholatul munfarid. Dan istilah yang kedua yaitu as-sholatul jamaah dan sholat jamaah. Oke, kita cermati ini unsur-unsurnya berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu, melibatkan dua orang, ada yang berperan sebagai imam dan ada yang makmum. Di sholat munfarid hanya satu, sedangkan jamaah banyak orang, ya, melibatkan macam-macam. Setelah kita mencermati tabel, bisakah kita membedakan antara sholat munfaridah dan sholatul jamaah? Secara bahasa memiliki pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Sedangkan sholat jamaah adalah pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Itu. Nah, jamaah paling sedikit atau jumlah terkecil dalam melaksanakan sholat jamaah adalah dua orang, satu sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dasar-dasarnya surat An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan bila kamu berada di tengah-tengah mereka, ya, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat, bersamalah dengan mereka. Seperti itu ya. Nih, keutamaan sholat jamaah. Sholatul jamaati tabdulu sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Ini ya gambarnya. Kelebihan sholat berjamaah. Setiap langkah menuju masjid untuk berjamaah akan dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Kelebihan sholat berjamaah yaitu akan menjadi penerang bagi pelakunya di akhirat kelak. Nanti ya, di akhirat kelak kita akan susah, yang jadi penerang adalah sholat jamaah kita. Sholat subuh, isya dan asar sangat dianjurkan untuk berjamaah. Fardu kifayah, jadi jamaah di masjid sekampung itu fardu kifayah. Misal kalau ada masjid kok gak ada jamaahnya, maka dosa semua sekampung. Buat apa menjadi buat itu? Syarat sah imam dan makmum. Syarat sahnya imam yaitu Islam. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila. Yang ketiga adalah mumayyiz. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki maka imam harus berjenis laki-laki. Ya, tidak sah makmum laki-laki, imamnya perempuan atau waria. Tidak berhadas kecil maupun besar, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum, kecuali masbuk ya. Syarat-syarat menjadi makmum yaitu berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya, yaitu sholli fardhu maghribi misalnya, mustaqbil qiblah dan makmuman lillahi ta'ala. Islam, tidak hilang akal karena gila atau lainnya. Mumayyiz, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam melakukan sholat qadha. Posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Makmum dapat memperhatikan bacaan.
gerakan dan perubahan imamnya, mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir jamaah, ya, kecuali dengan bacaannya. Prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Pemimpin di tempat wilayahnya. Jadi kalau ada pemimpin di situ, kalau yang pemerintahannya itu khilafah, ya, harus pemimpinnya. Imamnya kudu tetap, ya, tidak boleh imam itu musafir gitu. Penduduk setempat mustaitin, paling memahami hukum Islam, paling fasih bacanya, berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam menjalani hidup, paling menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan, yang lebih dulu hijrah, paling banyak menjalankan syariat Allah, paling mulia keturunan atau nasabnya, paling baik tingkah lakunya, paling bersih penampilannya, termasuk pakaian yang dikenakan, paling merdu suaranya, paling ideal postur tubuhnya, yang lebih dulu menikah. Ini prioritasnya. Oke. Posisi imam dan makmum. Hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki maupun perempuan berdiri di belakangnya. Jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam, jadi 1 jengkal gitu ya. Jika makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka makmumnya laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki atau sekiri yang belakang. Jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki, seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil perempuan dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak kecil, waria, perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, meskipun dia hanya sendiri, dan barisan terakhirnya adalah perempuan. Jadi mari kita praktekkan, ya, kita sudah praktek sehari-hari sholat duhur berjamaah, duha bareng-bareng, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sudah mempraktekkan sholat berjamaah, ya. Pertanyaan yang mendasar adalah dalam pengamalan adalah posisi-posisi lain antara imam dan makmum yang dapat dikemukakan, bagaimana pengaturan posisi tersebut berdasarkan ketentuan materi yang telah kita pelajari bersama, ya. Kamu bisa buat penelitian, laporan nanti, ya. Itu. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kesimpulannya adalah kita dalam melaksanakan sholat jamaah itu banyak pahalanya. Di antaranya adalah mendapatkan derajat 20 derajat dibanding sholat sendirian. Akan mendapatkan perlindungan di hari akhirat kelak, dan otomatis melaksanakan perintah Allah. Dan hikmahnya adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin tali silaturahim antar jamaah. Dan marilah kita akhiri pada pertemuan pertama ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di pertemuan kedua pada bab yang sama. Dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.